bisa diklik kanan terus di restore, atau mungkin teman-teman ingin menghapus semuanya, teman-teman bisa langsung pilih empty recycle bin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di SLMT TV. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, teman-teman, pasti di sini ada yang pernah mengalami yang namanya penyimpanan penuh atau memori penuh di laptop ataupun di komputer teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini SLMT TV bakal membagikan tips bagaimana caranya membuat penyimpanan di PC, di komputer ataupun di laptop teman-teman semua jadi tidak mudah penuh. Nah, langsung aja kita mulai tutorialnya. Namun sebelum itu jangan lupa like, komen, share maupun subscribe jika video ini bermanfaat. Oke, langsung saja kita lihat tutorialnya. Nah, biasanya kalau misalnya kita terlalu sering menggunakan komputer atau mungkin laptop, terkadang ada kalanya laptop kita itu penyimpanannya penuh. Meskipun teman-teman merasa saya ini kayaknya kalau misalnya menyimpan data kalau sudah tidak terpakai dihapus tuh. Nah, tapi tahukah teman-teman, bahasanya ketika teman-teman menghapus file itu sebenarnya filenya tidak langsung terhapus, tapi melainkan masuk ke yang namanya recycle bin. Nah, beberapa file dari teman-teman yang dihapus dengan cara di delete atau langsung tekan tombol delete itu biasanya masuknya ke yang namanya recycle bin atau tempat sampah. Jadi tidak langsung hilang begitu saja. Biasanya butuh waktu biasanya kita dikasih kesempatan waktu 30 hari agar si file ini benar-benar terhapus. Nah, ini yang biasanya memakan memori atau memakan penyimpanan di tempat-tempat teman sekalian meskipun sudah dihapus. Nah, caranya bagaimana? Tinggal teman-teman empty recycle bin saja. Jadi kita ulang dari pertama. Teman-teman kalau misalnya tidak ada logo recycle binnya, teman-teman bisa klik Windows lalu tinggal ditulis saja recycle bin. Lalu teman-teman bisa pilih, atau teman-teman misalnya hilaf ada yang terhapus gitu lalu ingin dikembalikan, bisa di restore, bisa diklik kanan terus di restore, atau mungkin teman-teman ingin menghapus semuanya, teman-teman bisa langsung pilih empty recycle bin. Saya di sini punya 32 item yang saya hapus secara permanen. Yes, maka foldernya akan kosong. Nah, itu yang pertama. Sekarang cara yang kedua, ketika teman-teman menggunakan beberapa aplikasi, biasanya si aplikasi itu akan menyimpan file temporary yang terkadang terhapus dan terkadang tidak. Sebenarnya biasanya terhapus otomatis, cuman terkadang ketika sudah terlalu penuh mungkin butuh waktu yang agak lama untuk laptop atau komputer kita menghapusnya. Jadi teman-teman bisa menghapusnya secara manual setelah teman-teman mau menggunakan aplikasi yang mungkin cukup berat, atau misalnya setelah bermain game misalnya, teman-teman bisa pencet tombol Windows plus R lalu ketikkan yang namanya %tmp lalu enter atau klik OK. Nah, di sini ada banyak sekali file-file yang mungkin namanya acak. Ini teman-teman bisa menghapusnya langsung, bisa dihapus saja. Nah, jadi saya Ctrl A, Ctrl plus A, ada 1177. Memang kadang-kadang ukurannya kecil, tapi tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman mungkin laptopnya tidak menghapus secara otomatis, penyimpanan yang di sini bisa sangat besar sekali sampahnya. Nah, jika tidak ingin masuk ke recycle bin, biasanya teman-teman hanya klik kanan lalu delete saja kan. Kalau misalnya teman-teman hanya klik kanan lalu pencet delete atau hanya menekan tombol delete saja, maka si sampah ini akan pindah ke recycle bin. Nah, cara menanggulanginya adalah pertama pencet Ctrl A lalu tekan tombol shift ditambah delete. Nah, kombinasi tombol shift
Plus delete ini akan menghapus permanen, jadi tidak akan masuk ke recycle bin tapi langsung hilang, langsung permanen. Ini teman-teman juga patut berhati-hati kalau seandainya menyimpan. Kalau memang ragu-ragu untuk menghapus suatu file, alangkah baiknya pencet delete saja dulu. Misalnya file tugas dari seseorang yang mungkin meminjam laptop teman-teman atau mungkin komputer teman-teman, alangkah baiknya di delete dulu, lalu bilang ke teman kalau seandainya udah dihapus. Kalau memang diperbolehkan untuk dihapus permanen, baru dihapus permanen. Shift delete, yes. Terkadang ada beberapa file yang tidak bisa terhapus karena mungkin memang masih digunakan di suatu aplikasi. Teman-teman bisa checklist di sini, lalu skip saja. Masih terus mengkalkulasi. Ya, sudah selesai. Jika sudah selesai akan sisanya seperti ini. Ini mungkin yang masih dipakai, jadi ada aplikasi yang masih berjalan di background. Nah, biasanya file-file temporary-nya masih aktif, jadi tidak bisa dihapus. Nah, kita keluarkan saja seperti itu. Nah, itu tadi 2 tips yang bisa teman-teman pakai untuk mengurangi penyimpanan teman-teman sekalian jika tidak ingin terlalu penuh. Atau ada lagi cara ketiga nih, ada yang namanya clean disk atau disk clean up. Ini bisa teman-teman pakai untuk mengetahui berapa banyak data yang dipakai. Ini udah banyak sekali data-data temporary yang ada. Ini teman-teman bisa lihat ada 402 MB yang bisa dihapus nih. Teman-teman bisa hapus atau tidak. Lalu teman-teman juga bisa clean up system via ini. Nah, itu bisa dipakai. Itu saja dari SLMT TV kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih.